Selamat siang Mas Basri. Siang, Gimana kabarnya? sehat alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis Mas ya. Sampean itu kan ini ya bergelut dalam dunia bisnis. Sekarang main di laundry ya. Beliau sudah punya dual cabang laundry ya. Alhamdulillah. Dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, sekarang sudah bisa mengelola dual laundry, dan background beliau tidak hanya bukan di ekonomi, tetapi beliau justru di filsafat. Nah, kita akan mendengarkan sedikit cerita beliau bagaimana sih memulai usaha laundry itu. Nah, bagaimana Mas? Usaha laundry sekarang sudah ada dua ya. Kemarin satu di Nologaten, yang satu lagi di mana sekarang? Yang di Jalan Dr. Supomo. Oh, jalan Wadi. terus. Oh, UTY 3. UTY 3. Nah, untuk bisnis usaha laundry ini bagaimana Mas? Coba diceritakan deh dari awalnya, dan kemudian apa aja yang harus dipersiapkan supaya dia menjadi usaha itu. Ya, apa ya? Mungkin banyak orang yang sudah paham tentang dunia bisnis. Cuma setiap orang pasti punya cara tersendiri kemudian untuk memulai membuka bisnisnya tersebut. Misalkan dari contohnya ya laundry itu. Dari awal memang saya niatkan terutama membangun kesadaran itu yang penting. Kesadaran akan dunia entrepreneurship itu, kewirausahaan itu penting. Agar apa? Agar kita ketika sudah di masa-masa 25 ke atas itu nantinya akan terbentuk pola pikir di mana kita harus mandiri seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, tentunya untuk memulai bisnis itu butuh perencanaan-perencanaan yang matang agar apa yang kita rencanakan ataupun apa yang bisnis kita mulai itu menjadi bisnis yang katakanlah ya dia bisa konsisten di berbagai perencanaannya. Misalkan pertama dari segi tempat, kita harus melihat pasar di sana ataupun tempat yang kita pilih itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian melihat kondisi dan situasi sekitar. Apakah di situ banyak kosan ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitarnya. Karena sasarannya tidak jauh daripada itu. Selebihnya mungkin ibu rumah tangga. Karena apa? Karena sebelum kita memulai bisnis ataupun usaha yang kita akan dikembangkan, nanti kita akan melihat pasarnya seperti itu. Jadi salah ketika orang itu memulai bisnis tapi dia tidak tahu pasar, itu asal buka saja. Itu penting untuk kita cermati. Yang ketiga, kemudian modal. Itu penting itu di dalam bisnis. Ya mungkin urutan pertama sebenarnya modal sih. Cuma karena niatan-niatan untuk memegang kesadaran itu penting sebenarnya. Makanya saya taruh di awal tadi. Mungkin untuk modal itu sangat penting. Ketika kita sudah punya modal, terus kita belum merencanakan, sesegera mungkin ya secepat mungkin lah untuk kemudian mencari partner seperti itu. Kalau kita belum mampu untuk kemudian mengelola sendiri ya bisnis apa yang kita mau mulai, cari partner yang tepat ataupun dia punya keinginan sama itu untuk membuka sesuatu, misalkan seperti laundry tadi seperti itu. Kenapa ketika kita menemukan partner yang tepat, jalannya bisnis ataupun yang kita mulai dari awal hingga akhir itu akan bisa mewarnai seperti itu. Akan secepat mungkin kita akan ketika ada masalah ataupun hal-hal yang sifatnya menjadi tidak yang kita inginkan itu, kita secepat mungkin untuk kemudian mengevaluasi apa-apa yang terjadi yang di dalam bisnis ataupun perencanaan yang kita buat. Oke. Ya, berarti kalau ada anggapan bahwa modal itu nggak penting, tapi ternyata penting juga ya. Ya, bagaimana kita cara mencari modal dan mendapatkan modal itu juga susah juga ya. Ketika susah. tidak punya apa-apa kan kita harus cari modal ya. Cari ibaratnya kita mencari investor lah ya, untuk memulai bisnis itu. Nah, cari investor itu juga perlu
cara khusus bagaimana orang itu bisa mempercayai kita Ya, gitu benar, ya itu kan. itu sangat penting tuh. Nah ini Mas Basri ini luar biasa gitu sebagai usahawan muda yang baru memulai tetapi sudah mampu mendapatkan investor besar karena usaha laundry itu tidak sedikit gitu Mas. Ya, benar, benar. Minimal berapa juta berat besar nah, istilahnya yang harus dikeluarkan untuk membeli peralatan tersebut ya. Nah itu kepercayaan orang sangat penting sekali gitu Mas ya. Itu percaya orang apa namanya, mengambil kepercayaan orang. Oke. Ya mungkin itu sih apa namanya, memang aku yang maunya kesadaran apa namanya, saya itu masalah modal itu memang sedikit, makanya kemudian saya cari partner, bukan untuk kemudian memanfaatkan orang yang punya duit banyak gitu, tidak, ataupun modal yang banyak, tidak, karena tapi kita coba lebih punya peran aktif ketika kita tidak punya modal yang cukup, kemudian kita mengambil sikap ataupun tindakan yang itu bisa mempercayai orang untuk kemudian bisa berkolaborasi dengan kita. Oke. Itu sangat penting. Oke, ini untuk awal kita permulaan membicarakan itu mungkin cukup sampai di sini dulu ya Mas. Nanti kita part berikutnya mungkin kita akan lebih dalam Ya. bagaimana teknis cara mendapatkan investor yang baik dan percaya kepada kita serta bagaimana sih kiat-kiat kita untuk membangun usaha secara dari awal sama sekali tidak tahu sama sekali menjadi Ya, benar. terwujud bahwa Dari orang nol. tersebut itu ya. Saya Mungkin terima kasih sementara Mas Basri atas informasinya dan motivasinya pada teman-teman semuanya yang akan memulai usaha. Mudah-mudahan kedepannya menjadi wirausaha yang baik dan istilahnya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Gitu ya. Terima kasih Mas Basri Oke, siap. atas waktunya.